Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa dahulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Kegiatan kerja rodi dan tanam paksa menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun, tidak semua orang Belanda serakah seperti itu. Ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik, yaitu Baron van Hövell, Frans van de Putte, Mr. C.T. van Deventer. Ketiganya menegaskan bahwa pemerintahan kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda. Mereka mendesak agar pemerintahan kerajaan Belanda memberikan balas jasa sehingga pemerintahan kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan berupa akses pendidikan bagi bumi putra, pertanian berupa pembuatan irigasi pertanian, kependudukan berupa transmigrasi penduduk. Karena adanya akses pendidikan ini, walau terbatas hanya untuk kalangan bumi putra tertentu, lahirlah kalangan terpelajar. Kalangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Sehingga muncul banyak pergerakan seperti Jamiatul Khair, Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, Muhammadiyah, Indesi Partai Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan seperti Young Java, Young Sumatran Bon, Young Batak, Young Islaminten Bon, Young Cilebes, dan Young Ambon, Young Minahasa. Dari yang awalnya organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan, akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba mewujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Setelah Kongres Pemuda 1 lahirlah Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kemudian disepakati akan digelar Kongres Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Ada 3 tempat yang digunakan melaksanakan kongres ini. Hari pertama bertempat di Gedung Katolik Jonglingen Bon, Lapangan Banten. Hari kedua bertempat di Gedung Oas Java Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Lubuis Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda 2 ini lahirlah Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan pekik semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan untuk pertama kali lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Ada beberapa nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, yaitu 1. Nilai persatuan. 2.
rela berkorban. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Semangat persaudaraan. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. 7. Semangat gotong royong dan kerjasama.